Sebuah rumah yang diharapkan sebagai tempat untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga, namun bukan rasa nyaman yang dirasakan, tetapi perasaan takut dan gelisah yang terus menghantui. Inilah cerita Rumah Sally, sejarah, penghuni, dan teror yang tidak pernah pergi. Rumah ini berdiri sejak akhir abad ke-19 di sebuah kota kecil bernama Atchison, Kansas, Amerika Serikat. Bangunannya tidak besar, tidak mewah, dan tidak mencolok. Jika dilihat di siang hari, rumah itu tampak seperti rumah tua biasa yang dimakan usia. Namun sejak awal dibangun, rumah ini tidak pernah benar-benar sunyi. Menurut cerita masyarakat setempat, rumah tersebut dulunya digunakan sebagai rumah tinggal sekaligus praktik medis oleh seorang dokter. Pada masa itu, operasi masih dilakukan secara sederhana, tanpa anestesi modern, tanpa ruang steril, dan seringkali tanpa harapan. Disinilah cerita tentang Sally bermula. Suatu malam, seorang ibu datang membawa anak perempuannya yang masih kecil. Usianya diperkirakan sekitar 6 atau 7 tahun. Anak itu mengalami sakit perut hebat, menangis, dan terus meronta-ronta. Dokter mendiagnosisnya sebagai radang usus buntu dan memutuskan untuk melakukan operasi darurat tanpa anestesi dan persiapan matang. Saat pisau bedah menyentuh perutnya, anak itu menjerit keras. Jeritan yang, menurut cerita warga, terdengar hingga keluar rumah. Operasi itu gagal. Anak tersebut meninggal di tempat. Warga percaya nama anak itu adalah Sally. Namun anehnya, tidak ada catatan medis resmi yang menyebut nama tersebut. Seakan-akan anak itu tidak pernah tercatat secara resmi, namun keberadaannya justru terus terasa. Setelah masa itu, rumah berpindah tangan beberapa kali. Tidak semua kisah terdokumentasi, namun satu pola selalu muncul. Tidak ada penghuni yang bertahan lama. Beberapa keluarga pindah tanpa penjelasan. Sebagian mengeluh tentang suara, mimpi buruk, dan perasaan tidak nyaman. Namun kisah paling lengkap dan paling terkenal baru muncul pada tahun 1992. Tahun 1992, pasangan muda Tony dan Deborah Pickman menyewa rumah ini. Mereka tidak tahu apa-apa tentang sejarahnya, tidak diberi peringatan, tidak diberi cerita apapun. Hari pertama terasa normal. Namun malam demi malam, rumah itu mulai menunjukkan wajah aslinya. Deborah adalah orang pertama yang merasakan kehadiran sesuatu. Ia mendengar suara langkah kecil di lantai atas. Langkah yang ringan, cepat, seperti anak kecil berlari lalu berhenti tiba-tiba. Kadang terdengar suara benda jatuh, padahal tidak ada siapapun. Mainan anak muncul di sudut rumah, meski mereka tidak memilikinya. Deborah merasa kehadiran itu seperti anak kecil yang kesepian. Tony justru merasakan hal yang jauh lebih gelap. Setiap kali masuk rumah, ia merasakan tekanan di dada. Udara terasa berat, dan ada perasaan kuat bahwa ia tidak diinginkan di sana. Di malam hari, Tony sering terbangun dengan perasaan diawasi. Bukan sekadar perasaan, tapi keyakinan
bahwa ada sesuatu berdiri sangat dekat dengannya. Ia tidak melihat apapun, namun rasa dingin itu nyata. Suatu malam, Tony terbangun dan merasakan panas di perutnya. Saat lampu dinyalakan, terlihat 3 bekas goresan panjang di kulitnya. Bukan mimpi, bukan alergi, bukan kecelakaan. Bekas itu seperti cakaran kuku kecil, rapi, sejajar, dan dalam. Yang paling mengerikan, Tony tidak merasakan sakit saat itu terjadi. Setelah kejadian itu, gangguan menjadi semakin sering. Pintu terbuka dan tertutup sendiri. Langkah kaki terdengar di lorong kosong. Suara tawa anak kecil muncul di tengah malam. Bisikan pelan terdengar dari balik dinding. Kadang hanya satu kata, kadang seperti suara marah yang ditahan. Debra beberapa kali melihat sosok kecil di sudut matanya, anak perempuan dengan gaun sederhana. Wajahnya tidak jelas, seperti tertutup bayangan. Sosok itu sering berdiri diam dan menghilang saat diperhatikan lebih lama. Hari demi hari berlalu dengan gangguan yang semakin agresif. Tony mulai didorong, disentuh, dijatuhkan. Suatu malam, ia merasa kakinya ditarik saat berjalan di lorong. Ia terjatuh keras, tidak ada siapapun di belakangnya. Pada malam lain, Tony terbangun karena tidak bisa bernapas. Dadanya terasa ditekan. Lehernya seperti dicekik oleh seseorang. Bekas merah muncul di lehernya keesokan pagi. Tony berpikir ingin meminta bantuan paranormal agar teror yang diterimanya hilang. Beberapa paranormal datang untuk menyelidiki. Mereka merasakan energi yang tidak stabil. Kadang terasa seperti anak kecil, namun berubah cepat menjadi amarah yang sangat tua dan jahat. Alat perekam menangkap suara tawa yang perlahan berubah menjadi geraman rendah. Salah satu paranormal berkata, "Ini bukan anak kecil. Ini sesuatu yang menggunakan wujud anak untuk menipu." Ritual pembersihan dilakukan. Doa dibacakan. Air suci dipercikkan. Namun rumah itu justru bereaksi dengan keras. Benda dilempar. Dinding diketuk keras. Suara jeritan terdengar dari kamar kosong. Tony kembali mengalami luka. Kali ini muncul di depan matanya, perlahan, seolah kulitnya dicakar dari dalam. Akhirnya, Tony dan Debra memutuskan untuk pergi. Mereka tidak kembali, tidak pernah menginjakan kaki di sana lagi. Namun teror itu tidak berhenti. Penghuni lain dan pengunjung melaporkan pengalaman yang sama dengan keluarga Tony. Dicakar tanpa sebab, mendengar suara langkah kecil, melihat bayangan anak berdiri di tangga, merasa disentuh saat sendirian. Beberapa mengaku diikuti perasaan tidak nyaman, bahkan setelah pulang. Hingga hari ini, rumah Sally masih berdiri, masih utuh, masih sunyi. Namun bagi mereka yang pernah masuk, rumah itu tidak pernah kosong. Karena mungkin bukan Sally yang tinggal di sana, melainkan sesuatu yang jauh lebih tua.
yang hanya menunggu untuk diperhatikan kembali. Tidak ada yang bisa memastikan kebenarannya. Yang orang-orang tahu hanya rumah ini telah menjadi istana bagi sosok alam lain.